Halo, selamat datang di PPT, England PPT atau English PPT, ya bisa dua-duanya. Bahas seputar Inggris secara umum, tapi khususnya timnas Inggris. Kedepan sih harapanku nggak cuma tentang bola aja, tapi Inggris, United Kingdom juga secara umum. Semoga sekalian biar jadi motivasiku dan penyemangat aja buat melanglang buana ke negeri Ratu Elizabeth. Amin. Nah, oke, buat yang pertama, episode pertama kali ini aku mau bahas sedikit tentang call up-nya timnas Inggris buat kualifikasi Euro 2024 Jerman, yang mana sebenarnya udah keluar dari Kamis lalu, tapi aku baru sempat bikin sekarang. Nah, kayak yang di Ars PPT, aku bahas poin-poin pentingnya aja. Dan kali ini dengan muka, karena aku kemungkinan nggak ada waktu buat ngedit, jadi yang simpel aja. Nah, sebelum masuk ke call up-nya, aku mau ringkas sedikit masalah timnas Inggris belakangan ini. Yang pertama, masalah mereka adalah inkonsisten, sama kayak timnas-timnas yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Oke, kalau di timnas Inggris, jawabannya itu cuma satu sebenarnya. Masalah utamanya ada di pelatihnya, yaitu Gareth Southgate. Udah 6 tahun sejak diambil alih sama Southgate, dan Inggris sebenarnya mainnya ya masih gitu-gitu aja. Nggak begitu menarik dan cenderung pragmatis. Nggak ada pola serangan yang pasti. Bahkan awal-awal dulu, tahun 2017-18, dulu mainnya masih full bertahan. Jadi ngincar counter attack sampai ke Piala Dunia juga waktu itu. Yang kedua, pemilihan pemainnya beliau ini, Lord Gareth Southgate, itu kadang agak gimana gitu. Sering ngeselinnya sih. Nah, oke lah, misalnya tetap masih mau main pragmatis, tapi ya harusnya pemain yang diturunin itu yang bisa main pakai taktik yang kayak gitu, yang punya skill, bisa nahan bola, kreatif dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kayak gitu pendapatku terhadap Southgate, dan kurang lebih ini bakal jadi landasanku buat bahas tentang call up-nya timnas Inggris di video kali ini. Nah, ngomong-ngomong tentang Southgate, lengkapnya nanti aku bakal bahas di video kedua, yang nggak tahu bakal tak naikin kapan, lihat-lihat situasi lah. Yang sekarang kita masuk ke call up-nya. Call up atau pemanggilan pemain buat masuk ke timnas Inggris, kayak yang aku bilang tadi, selama Southgate masih main dengan taktik yang gitu-gitu aja, ya mau 4-4-3, 3-4-3, yang cenderung pragmatis, intinya tuh di pragmatisnya, menurutku terserah sih mau panggil pemain siapa aja. Cuma, kalau menurutku, alangkah baiknya yang dipanggil tuh yang secara individu punya nilai tambah. Entah dari skill, bisa nahan bola, kreatif, pengambilan keputusannya udah matang, bermain kolektif untuk tim, ya apapun lah, pokoknya ada nilai tambahnya. Nah, dari yang dipanggil sekarang itu ada Mark Gehi, Ivan Toney, Ben Chilwell, Reece James, yang baru dipanggil lagi ke timnas sejak sebelum Piala Dunia. Nah, sementara Raheem Sterling, Ben White, Tyrone Mings, Callum Wilson, Trent Alexander-Arnold, sama Connor Cody, 6 orang ini yang kemarin waktu Piala Dunia 2022 dipanggil, nggak dipanggil lagi buat jeda internasional kali ini. Nah, aku nggak tahu tujuannya apa. Kalau masalah performa, iya mungkin dari mereka berenam, kebanyakan memang lagi turun. Tapi Ben White bagus lah sama Arsenal, meski sekarang mainnya jadi bek kanan ya. Posisi paling overload di timnas Inggris. Mungkin ini juga jadi pertimbangan. Plus, dia kemarin waktu Piala Dunia itu kabarnya kan ribut sama asistennya Southgate ya. Ya mungkin ini juga jadi pertimbangan. Nah, di sisi lain, ada nama Harry Maguire, Calvin Phillips, yang ada di skuad panggilannya Southgate. Yang mana mereka berdua ini hampir nggak pernah main di klubnya, tapi dipanggil terus. Ya inilah bukti lagi-lagi pemilihan pemainnya Southgate itu kadang suka bingungin, ngeselin, gimana gitu. Nah oke, sekarang mari kita coba lihat sisi positifnya. Mungkin beliau lagi coba regenerasi skuad. Kalaupun begitu idenya, aku sangat setuju sama regenerasi. Tapi mari kita lihat orang-orang yang dipanggil. Di depan oke, nggak bawa Sterling tapi ada Saka, Rashford, sama Foden. Itu regenerasi. Tengah ada Bellingham, regenerasi juga. Tapi cuma satu, masih kurang. Di belakang ada Mark Gehi tapi nggak cukup menurutku. Dia kualitasnya masih belum bisa menyamai Stone sama Maguire pada masa primanya. Di kiper ada Ramsdale, tapi masih jarang dikasih kesempatan sama Southgate. Nah, dari sini kita bisa lihat, selain di depan, itu sektor lain
perlu banget disiapin regenerasinya. Dan maaf-maaf, pun ada nama yang niatnya mau dijadiin regenerasi sama Southgate, menurutku itu masih nggak cukup buat nambal skuadnya Inggris. Contohnya ya tadi Gehi, terus di tengah ada Gallagher. Ya. Nah, kapan-kapan aku bakal bikin satu video lagi buat khusus bahas tentang regenerasi timnas Inggris menurut pendapatku. Dan ini juga nggak tahu bakal diupload kapan, pokoknya aku bikin satu. Selanjutnya adalah eksperimen. Nah, di jeda internasional kali ini itu jatahnya kualifikasi Euro 2024 di Jerman. Lawannya kali ini adalah Italia away sama lawan Ukraina home. Nah, kalau menurutku, ya seperti biasa, lawan Italia pasti yang turun tim utama, nggak ada alasan buat nggak nurunin tim utama. Plus masih ada dendam dari final Euro kemarin. Sementara lawan Ukraina bisa jadi setengah-setengah atau bahkan mungkin tetap tim utama dengan sedikit rotasi. Nah, perkiraan line up versiku buat lawan Italia itu kayak gini. Di kiper ada Pickford, terus di belakang itu Shaw, Maguire, Stones, sama Walker. 4-3-3 ya. Terus di tengah ada Declan Rice, Bellingham, sama Henderson. Dan di depan itu Saka, Kane, sama Rashford. Ya praktis ini line up yang sama dari match terakhir di Piala Dunia lawan Prancis. Kalau aku pribadi lebih suka Foden yang main di tengah bareng Rice sama Bellingham. Tapi mengingat ini Southgate, kemungkinan besar ya Henderson. Karena dia lebih suka gelandang murni. Nah, buat lawan Ukraina, kemungkinan cuma ngerotasi beberapa pemain. Kiper bisa banget dirotasi. Mungkin Ramsdale yang lagi lebih bagus daripada Pop di Liga bakal dikasih kesempatan. Terus di back kanan mungkin Trippier atau James bakal dicoba buat gantiin Kyle Walker. Di kiri juga mungkin Chilwell untuk Shaw. Bisa juga. Dan terus kalau misalnya pun Foden di match lawan Italia nggak main, bisa juga Foden dimainin dari awal di match lawan Ukraina. Entah untuk Henderson sebagai gelandang atau bahkan bisa main dari kiri gantiin Rashford atau main dari kanan gantiin Saka. Tergantung performa mereka-mereka yang main dari awal pas lawan Italia. Ya mungkin itu dulu, terus terang aku nggak ekspektasi apa-apa sama tim ini, cuma berharap yang penting menang dan lolos langsung ke Euro, nggak usah lewat playoff. Kalau nggak salah Euro itu 2 teratas di grup, itu pasti langsung lolos, sisanya nanti ada playoff yang lewat Nations League itu. Nah terserah yang mau diturunin sama Southgate siapa, ya syukur-syukur yang terbaik yang turun, supaya kita nontonnya juga lebih enjoy sebagai fans. Oke, itu dulu, terima kasih, bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.